Jarum King Filter. This is the king. Full pleasure. Jarum King Filter. Queen Love King, Queen Love King, Queen Love King. Nah, buat teman-teman yang ada di sebelah sana, yang nutupin pintu masuk, ya teman-teman maju aja, maju. Ayo, daripada ngalangin tempat pintu masuk, maju aja Bapak Ibu. Kita bakal di sini bareng-bareng ya. Oke, kita kenal dulu sama juri kompetisi kita hari ini. Oke, halo Kak, selamat sore. Gimana kabarnya hari ini? Baik, boleh kenalan dulu Kak, dari
baru sekali sih. Jadi aku membawa bunga yang akan diberikan ya. Benar nih. Untuk kita melihat tentunya sangat dapat tips untuk jadi pemenang nih Mas. Saran tim dan calon tim dan bisa menang lomba kosong ini. Langsung saja dimasak. ini dia pertama nomor 1. Kemanusiaan yang harus kita juga perhatikan. Kita harus juga mendorong saudara-saudara kita yang berada di Palestina, yang memang mereka sudah berjuang seperti itu. Kita harus tetap memegang yang namanya apa yang sudah dikatakan oleh seorang pemimpin, Pak Karno. Betul. Pak Soekarno itu dulu ketika kita merdeka sebenarnya Israel pun juga memberikan yang namanya ucapan sama, tetapi ditolak sama Pak Soekarno. Karena dia masih menjajah. Ya karena kalau misalnya dia mendukung seperti itu, dia berarti nanti bisa secara seenaknya menjajah terus si Palestina. Itu. Makanya beliau tidak mengundang ketika ada Asia Afrika, padahal Israel termasuk juga Asia Afrikanya. Waktu Ganevo juga tidak diundang. Jadi artinya ini amanat sejarah ya. Betul. Sikap politik. Ya. Itu Pak Karno. Tapi kalau Pak Karni kan bilang rehat sejedak. Ya, tapi intinya bahwasanya ini adalah bencana kemanusiaan yang kita harus bantu. Sama ini banyak juga isu-isu orang yang membawa sentimen ini supaya kan katanya lagi di blokade. Iya. Terus kalau mau nyumbang lihat-lihat dulu lah, lo dibohongin aja lo. Mau nyumbang orang dia juga nggak bisa nerima sumbangan. Banyak yang bilang kayak begitu kan. Kalau gue sih ngerasa nyumbang aja dah. Betul. Gitu, nggak usah ngeliat di sana bisa diterima apa enggak. Kalaupun benar itu ditutup, nanti pada saat dibuka kita udah siap itu. Iya, sumbangannya sudah ada. Siap, iya. Itu. Yang penting nyumbang di tempat-tempat atau di lembaga-lembaga, di entitas yang sudah teruji. Iya betul. Karena intinya menyumbang sebenarnya adalah untuk menyambung. Betul sekali. Kamu jarang memotong tapi sekarang udah mulai merangkai-rangkai. Tapi kelihatan kamu kecerdikannya sekarang. Nggak salah nggak sama kita. Mungkin sudah mau mandiri ya. Pecah kongsi ya. Ternyata pecah kongsi nggak dalam dunia bisnis aja. Iya. Ternyata sekarang pecah kongsi juga ada dalam situasi politik kita. Iya, politik. Kalau ini nih kalau Israel dan Palestina kan bukan pecah kongsi, memang Israel ini konsisten menjajah. Ada konflik lah ya. Tapi pada prinsipnya ketika terjadi perang Israel dengan Palestina itu bukan tentang mereka sebenarnya, tetapi bagaimana tentang kita melihat situasi yang seperti itu. Kalau mereka para mujahid-mujahid yang sudah meninggal itu udah pasti masuk surga lah, udah nggak ada masalahnya. Tetapi kita di sini bagaimana kita sebagai merasakan lah ya. Iya, yang berdekatan dengan mereka yang seperti itu seharusnya kita mendorong, bukannya ada beberapa juga saudara-saudara yang Islamnya sama seperti itu. Lah, itu mah Hamas mah teroris misalnya. Terus ada juga yang mengatakan bahwa lu pindah aja udah seperti Rasulullah waktu dulu suruh hijrah yang seperti itu. Jadi harusnya kita gimana? Bantuan kita untuk orang-orang tersebut aja awam nih. Misalnya jadi bukan hanya simpati, tetapi harusnya kita bergerak.
empati. Empati itu salah satunya adalah dengan memberikan dorongan kepada mereka berupa tadi sumbangan. Apa yang kita bisa lakukan untuk mereka, lakukanlah. Saya yakin pasti Allah akan membalas setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk saudara-saudara kita. Penting niatnya. Iya. Niatnya. Karena kalau kita melihat kezoliman itu ada 3 yang bisa kita lakukan. Pertama, kalau kita punya kuasa ya kita aturin benar dengan tangan kita. Betul. Kalau nggak punya kuasa ya dengan dana. Karena kita punya apa nih sekarang? Harta benda ya? Iya, atau kalau itu juga ternyata kayak tidak ada. Gue nggak enak ngomong. Iya, Enggak, sama saya maksudnya. Kita bisa melakukannya dengan doa. Berarti masih ada harapan. Masih ada harapan dan doa lah. Ya, paling nggak berdoa supaya kita ketahuan lah kita ada di pihak mana gitu. Iya, betul. Suka mau nangis gue bener. Namanya ngeliatin yang apa tuh bayi-bayi gitu. Nah itu sebenarnya anak-anak sipil. Bayangin nggak? Gue dengar ceritanya seorang Ustadz Adi Hidayat lah ya. Itu kayak seperti lagu kan. Kalau kita ceritakan lagi kembali juga, mungkin orang-orang udah pada tahu. Tetapi seperti lagu, kalau diceritakannya masih tetap bisa memberikan ke kita tuh, menghaluskan hati kita. Ya berarti kita. Ketika ada anak orang Indonesia datang ke sana, terus melihat di anak-anak TK, terus dia bertanya sama si anak-anak di Palestina itu, siapa yang mau jadi presiden? Tidak ada yang mengangkat tangan. Terus siapa yang mau jadi dokter? Ada 1, 2, 3. Siapa yang mau jadi insinyur? Tapi begitu dikatakan siapa yang mau menjadi mujahid, itu semua orang tidak ada yang mengangkat tangan, tetapi mengepalkan tangannya naik ke atas. Mereka ingin menjadi mujahid fisabilillah. Itu yang luar biasa. Itu anak-anak kecil. Berarti mereka sudah terkontaminasi yang seharusnya dia menikmati yang namanya usia-usia masa-masa kanak-kanak seperti itu. Bergembira. Tapi dia harus siap-siap untuk perang. Mudah-mudahan episode ini di awal ini ditonton sama Permadi Abu Janda ya, karena dia konsisten banget mempromosikan Israel. Dia tuh duta besar Israel, kita duta besar Israel. Dan kita jadi ingat ini ya, kita nggak tahu ya dia benar atau tidaknya. Tapi paling tidak nanti kita lihatlah akhirnya dia itu, akhirnya kita yang benar itu adalah ketika seseorang baik atau tidaknya, lihatlah akhirnya seperti apa. Itu aja kita lihat. Karena konsisten aja berarti. Walaupun mungkin kita nggak kedengeran sama orang Israel, nggak kedengeran sama ini, cuman kita bisa ambil tauladan dari kisah Nabi Ibrahim pada saat sedang dibakar. Terus ada seekor burung pipit. Iya betul. Ngambil air. Setetes air dibawa di paruhnya untuk memadamkan. Kata teman-teman itu, lo ngapain sih? Gak ada gunanya. Setetes doang. Iya, kata burung pipit memang gak ada gunanya, tapi Tuhan tahu kita berada di pihak yang mana. Itu paling penting. Haseme bultaulenen sarang. 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 Haseme bultaulenen sarang.